Saudara, saya lagi ada di tempat replika sekolah Laskar Pelangi, di mana sebuah film yang nge-booming yang dibuat oleh anak bangsa, ya, dengan judul Laskar Pelangi. Saya jadi teringat akan sebuah ungkapan dikatakan, jangan khawatir, Tuhan mengendalikan semuanya. Tentunya sebuah ungkapan, sebuah kata-kata yang sangat familiar kan ya, sangat sering kita dengar. Jadi apakah benar pada waktu kita mengalami masalah, pada waktu mungkin di PHK, diberhentikan dari pekerjaan, atau mungkin pada waktu ada keluarga yang meninggal, kita tidak mempunyai uang, bahkan mau sekolah itu sulit karena tidak adanya dana, tidak bisa melanjutkan ke sekolah lanjut saudara, ya, untuk mencapai cita-cita, nggak bisa karena memang tidak punya uang, atau bencana datang. Apakah semuanya itu dari Tuhan, saudara? Apakah semuanya Tuhan kendalikan dan bencana itu sekehendak Tuhan? Saya pikir dari sikap kita berkata kalau Tuhan mengendalikan semuanya, ada dua sikap yang akan saya lihat dalam hidup orang yang percaya bahwa Tuhan mengendalikan semuanya. Yang pertama, bahwa dia akan berserah banget kepada Tuhan karena semuanya dalam kendali Tuhan. Tapi yang kedua, saudara, ya, bahwa dia pikir karena Tuhan yang mengendalikan, dia jadi tidak mau mengerjakan segala sesuatu, malas, jadi cuek, saudara, karena toh Tuhan yang kendalikan. Nah, jadi pertanyaan, apa iya Tuhan mengendalikan dan mengatur segala sesuatu? Misal kalau kita mau pergi tiba-tiba hujan, kita berkata, wah, Tuhan tidak menghendaki kita pergi. Atau kita mau makan di sebuah restoran dan tiba-tiba restoran itu ternyata tidak buka, tutup. Kita berkata Tuhan juga tidak ingin kita makan. Atau kita mau minum, saudara, ternyata yang jualan di pinggir jalan nggak dagang, saudara. Wah, kita pikir semuanya Tuhan kendalikan. Padahal saudara mungkin bisa saja dia putar sedikit, dia bisa membeli di toko lain, tapi dia tidak kerjakan itu karena malas dan selalu berkata Tuhan kendalikan. Miskin, apa iya juga Tuhan yang atur, saudara? Apa iya Tuhan yang mengendalikan? Padahal saya percaya Tuhan tidak menginginkan kita menjadi miskin. Malah Tuhan ingin sekali memberkati kita. Kenapa kita miskin? Tentu ada banyak penyebab, saudara. Ya, mungkin karena malas, tidak mau ulet, tidak gigih, saudara. Sehingga kita berkata kita jadi miskin karena kehendak Tuhan. Semua pelanggaran, semua yang buruk, saudara, ya, terjadi karena itu bagian dari kehendak Tuhan. Apakah juga kalau saya menderita sakit kanker itu kehendak Tuhan dan bagian rencana Tuhan? Saya percaya tidak seperti itu, saudara. Berbahaya sekali kalau kita berpikir segala sesuatu dikendalikan oleh Tuhan. Misal yang gampang, saudara. Tuhan tentu tidak ingin kita mati dalam kecelakaan. Betul, saudara, setuju? Tapi kita ngebut, kita melanggar undang-undang hukum lalu lintas, lampu merah kita terobos dan terjadilah kecelakaan. Wah, saudara, kita nggak pakai sabuk pengaman, saudara. Wah, kita cuma bilang, moga-moga, insya Allah, ya, Tuhan akan meluputkan kita dalam nama Tuhan. Pasti Tuhan meluputkan kita, tapi kita langgar semua peraturan yang dibuat dalam berkendaraan. Kita pikir kalau kita mati, ya Tuhan kehendaki kita mati. Kalau Tuhan tidak kehendaki kita mati, kita pasti selamatlah. Saudara, bahaya sekali kalau Anda punya pikiran seperti itu. Setuju nggak, saudara? Ya, apa sembrono Tuhan yang kita sembah? Aturan dibuat untuk membantu kita di dalam berkendaraan. Betul, saudara? Jadi perhatikan lampu merah, lalu lintas, kalau merah ya stop, saudara, ya, terus juga pakai sabuk pengaman, juga tidak dalam ngebut dan sebagainya. Misal lagi, kita pikir jodoh Tuhan yang beri, sehingga kita tidak menjalin hubungan dengan baik, saudara.
Ya, karena itu karena tidak menjalin hubungan dengan baik, kita tidak mengenal sifatnya, kita tidak kenal karakternya. Dan pada waktu kita menikah dan terjadi masalah, kita berharap dan kita pikir Tuhan yang tanggung jawab. Karena Tuhan yang memberikan jodoh. Waktu dia selingkuh, Tuhan yang harus selesaikan. Karena Tuhan yang mengendalikan. Saudara perhatikan, Tuhan berpartisipasi dalam semua aspek hidup kita. Tetapi kitalah yang mengambil keputusan, saudara. Betul ya? Waktu mau menikah maka ditanya, apakah kamu bersedia menjadi suami atau menjadi istri dari pasangan kita. Nah, itu kehendak kita, keputusan kita lah yang membuat kita bisa menikah. Setuju, saudara? Bukan Tuhan kendalikan segala sesuatunya, saudara. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan berkuasa. Amin. Saya percaya Tuhan berkuasa. Tetapi Tuhan yang berkuasa itu tidak mengendalikan, tidak mengontrol segala sesuatunya. Karena yang dipakai in charge, saudara, bukan in control. Tidak mengendalikan. Ya, Tuhan yang memegang kuasa. Tuhan yang memegang pimpinan, pemimpin dalam hidup kita. Tapi dia tidak mengontrol dan menguasai kita, saudara. Sehingga kita seperti kayak sebuah robot yang ditekan tombolnya dan kemudian berjalan seperti program. Tuhan memberikan kita kehendak. Amin, saudara. Satu contoh lagi misalnya, Presiden kita Pak Jokowi itu berdaulat, punya kuasa. Tapi saya percaya dia tidak perlu mengatur apa yang perlu kita makan di siang hari ini. Betul, saudara? Padahal dia berkuasa, dia pemimpin bangsa. Tapi perhatikan, dia tidak mengatur, saudara, akan makanan yang kita makan hari ini. Anda mungkin menjadi manajer perusahaan. Ya, menjadi direksi sebuah perusahaan. Anda bertanggung jawab atas karyawan yang ada dalam perusahaan itu. Tetapi manajer itu tidak berkuasa untuk mengatur tingkah laku karyawannya. Benar ya, saudara ya? Keputusan yang diambil kita yang memutuskan, bukan Tuhan yang tentukan. Kita diciptakan berbeda. Dan saudara lihat Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dalam kata Indonesia ajaib, dalam definisi saudara Strong memakai kata to be set apart. Artinya dibuat berbeda, dipisahkan, dibedakan. Tuhan memberikan karunia dan mandat yang berbeda. Contoh yang jelas, lihat Yeremia 1 ayat yang kelima. Dalam terjemahan bahasa Indonesia modern dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, dan sebelum engkau lahir, aku sudah memilih dan mengangkat engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi nabi. Tapi saudara, beda dengan Yesaya. Yesaya 49 ayat 5. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Tuhan serat membentuk, memisahkan, dibedakan setiap kita dengan panggilan dan mandat yang berbeda. Tetapi perhatikan, Tuhan tidak, saudara, memperuntukkan untuk kita setiap keputusan yang kita ambil, saudara, Tuhan bertanggung jawab, tidak. Tapi kitalah yang bertanggung jawab untuk mengambil semua keputusan yang Tuhan telah berikan. Misalnya, kita diciptakan secara unik, memiliki kemampuan yang masing-masing berbeda untuk mencapai tujuan hidup kita yang satu dengan lain yang berbeda. Tadi Yeremia ditetapkan menjadi nabi. Yesaya ditetapkan menjadi hamba. Saya tidak tahu dengan Anda, saudara, tapi Tuhan pasti memanggil kita berbeda satu
dengan lainnya. Keputusan yang kita buat tentunya berbeda. Dari kisah dari Laskar Pelangi, saudara, saudara berpikir saya mengambil sebuah nilai yang positif bahwa Tuhan tidak mengendalikan. Kalau Tuhan mengendalikan segala sesuatu, tentunya dia tidak akan mencapai cita-citanya, karena Tuhan kehendak dia menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak berpendidikan. Tapi tidak, dia tahu setelah dia mengambil bagian dan akhirnya dia meraih cita-citanya dengan gigih untuk melaksanakan cita-citanya. Saya tidak tahu apa yang jadi tujuan hidupmu, tapi saudara, percayalah, Tuhan menciptakan kita memang berbeda, tapi keputusan ada di tangan Anda. Amin, saudara. Dari Laskar, Sekolah Replika Laskar Pelangi, saya mengatakan shalom bagi Anda, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua. Amin.